Shalom. Shalom. Pagi ini banyak yang tidak hadir, entah sakit atau bagaimana jemaat ini, atau mungkin awal puasa. Ada jemaat Tuhan di sini berpuasa rupanya, sehingga mereka sahur sehingga kurang tidur, kesianan. Haleluya. Nah, saudara, puji Tuhan, kita juga harus ikut puasa juga ya. Tapi hari ini dari pagi saudara, pagi-pagi saya sudah mandi, sudah pakai baju rapi semua. Terus udah nenek-nenek turun, itu ikan dimasak. Akhirnya saya mesti pegang ikan lagi, saya mesti masak lagi. Jadi agak bau sedikit ini. Ya, jadi sebentar saudara makan buah ikan. Itu 2 kepala ikan tuna. Luar biasa. Jadi saudara makan, kalau nggak enak jangan bicara, kalau enak ngomong. Puasa ya. Puasa bulannya. Orangnya nggak puasa. Ya. Waktunya puasa, kita puasa waktu lagi lapar. Oke, baik saudaraku yang dikasih. Hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, membawa pengharapan bagi kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-3 sampai ayat yang ke-6. Menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Sudah dapat? Katakan amin kalau sudah dapat. Kalau belum jangan. Sudah dapat semua? Amin. Belum sekali nih, belum makan ya? Belum. Sebentar lagi kita makan. Puasa ya. Oke. Saudara, kursi di depan ini adalah kursi emas. Kalau kursi di depan itu, di belakang itu kursi kayu. Duduklah di depan. Begitulah. Terus pelayan-pelayan itu musiknya duduk di depan. Baik saudara, kita baca sama-sama 1, 2, 3 pengharapan iman dan kasih. 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat melayu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan sangat dasar dan luar biasa. Ayat 3 menekankan kepada kita bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita. Amin. Saudara dilahirkan dalam kategori bukan secara jasmani tetapi secara rohani. Haleluya. Banyak orang berpikir bahwa yuk anak Allah ya. Kok anak Allah punya anak? Di dalam alam rohani kita ini
Di ayat yang ketiga itu katakan apa? Karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita. Amin. Jadi secara tidak langsung, secara roh kita telah dilahirkan kembali. Haleluya. Orang di luar Kristus, mereka belum dilahirkan kembali. Maksud dan tujuan dilahirkan kembali dalam roh itu adalah agar supaya dapat hidup yang kekal untuk selama-lamanya di dalam surga yang kekal itu. Tapi kalau orang yang belum dilahirkan kembali, maka mereka akan tetap binasa untuk selama-lamanya dan masuk ke dalam api neraka yang kekal. Dalam iman kekristenan hanya dikenal dengan dua kematian. Yang pertama, kematian secara jasmani tubuh ini. Tetapi yang kedua, kematian secara rohani, yaitu kematian kekal di api neraka. Itulah kematian yang kedua bagi mereka yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi. Saudaraku, kemarin saya kirim tentang kesaksian tadi tentang Isa Al-Masih, putra kalian. Dan di situ teman-teman saya yang Muslim, mereka bilang, apa-apaan sih ini, Pak Pendeta? Mohon maaf, jangan kirim-kirim begini. Saya tetap aja kepada ini iman saya. Kalau tidak suka, matiin aja, hapus. Saudaraku, saya merindukan agar supaya semua manusia diselamatkan. Khususnya orang-orang yang terdekat dengan kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, rekan-rekan kita. Kita tidak ingin mereka binasa dengan api neraka itu. Konsep itulah, walaupun saya dicaci maki habis-habis melalui WA sekalipun, yang penting saya kirim saja itu. Saya kirim aja, mau marah-marah silakan. Haleluya. Dan saudaraku yang kekasih, puji Tuhan, ada lagi satu, dan termasuk kiai juga. Dia katakan kepada saya, terima kasih Pak Pendeta untuk YouTube-nya. Wah, luar biasa saudara. Ada yang terima, ada juga yang tidak terima. Tapi kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu turut bekerja sama. Firman itu tidak akan berlalu, yang akan ada hasilnya. Amin. Akan ada hasilnya, saudara. Saya sangat rindu agar supaya semua manusia diselamatkan, sama seperti Yesus pun kerinduannya seperti itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah dilahirkan di dalam roh. Roh Kristus telah melahirkan kita, dan kita ini menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang menerimanya diberi apa? Hak, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukti kita menjadi anak-anak Allah, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga ini, kita telah dilahirkan kembali. Dilahirkan oleh Kristus. Karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Yesus bangkit, kita hidup juga. Amin. Dia hidup, kita juga hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Itu lagu paling senang kalau dinyanyikan, saudara. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita sudah dilahirkan kembali oleh kuasa dan kasih Allah. Yesus Kristus melalui kematian kebangkitannya, dan kita sudah dilahirkan kembali menjadi milik Tuhan Yesus, bahkan milik kerajaan surga. 1 Korintus 15. Kita buka ayat 1 Korintus 15 ayat 13
dan ayat 17 saja. Cepat baca, cepat kita pulang, saudara. 1 Korintus 15 ayat 13 dan 17 yang dibaca. Seharusnya ayat 1 sampai 19 kita baca 2 ayat itu saja. Yang sudah dapat silakan berdiri dan baca. 1 Korintus 15 ayat 13. Ayat 13 ya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus pun tidak akan dibangkitkan. Saudara yakin setelah saudara meninggal nanti, pada waktu yang tepat Tuhan datang, Anda dan saya akan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Dia dan naik ke surga. Haleluya. Dasar luar biasa. Itulah kemenangan orang yang percaya kepada Kristus. Tidak segampang yang kita pikirkan, sudah. Dan itu harus kita harus serius dan sungguh-sungguh dengan dia. Ayat 17. 1 Korintus 15 dan 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman dan kau akan masih hidup di dalam dosamu. Karena Dia hidup, ada hari esok bagi saudara dan bagi saya. Amin. Yesus bangkit mengakibatkan kita saudara dibangkitkan juga akan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Tuhan itu baik dan sungguh baik dan sangat baik untuk kita sekalian. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan Tuhan juga tidak pernah tinggalkan kita. Silakan saudara pendeta Joshua berbaca, berdiri dan baca. Kesaksian Paulus tentang peristiwa Paskah artinya sudah lewat, sudah lalu, sudah terlampaui. Paskah yang paling terpenting, bahkan yang paling inti, paling sentral bagi Yesus maupun bagi umat yang percaya kepadanya. Yesus telah melewati penderitaan dan maut. Ia menampakkan dirinya kepada muridnya sebagai bagian dari meneguhkan. Lukas 24 ayat 5-6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, telah dibangkitkan. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Saudara yang kekasih, saudaraku, waktu Yesus bangkit, murid-muridnya datang, yaitu Maria Magdalena dan perempuan yang lain. Mereka datang ke kubur Yesus, dan di sana kuburnya sudah terbuka dan hanya ada 2 malaikat saja yang sementara menjaga kubur itu. Dan mereka menyapa perempuan-perempuan itu, yaitu murid-murid Yesus juga di situ. Kenapa kamu mencari orang yang hidup dari antara orang mati? Yesus kita hidup. Amin. Dia hidup untuk selama-lamanya. Saudaraku, banyak orang boleh katakan bahwa Yesus tidak disalibkan, silakan saja. Tapi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Haleluya. Dosamu dan dosaku dikuduskan, disucikan, bukan karena darah binatang, hanya oleh darah Yesus yang sudah menjadi korban bagi hidup kita. Oleh sebab itu saudara, perjanjian lama, setiap orang yang pergi ke bait Allah
Mereka harus membawa korban penghapus dosa, yaitu kambing atau domba atau burung tekukur atau yang lainnya yang dihalalkan menurut hukum Taurat. Di sana di Mesbah itu darahnya itu ditampung dan dipercikan kepada mereka yang membawa korban itu, sehingga pada saat dipercikan darah korban itu, maka orang itu menjadi tahir, menjadi kudus. Dan Yesus sudah menjadi korban itu. Oleh sebab itu sekarang orang percaya, orang Kristen tidak perlu lagi harus mengorbankan kambing atau domba. Tidak perlu lagi ikut di dalam idul kurban. Karena apa? Yesus sebagai anak domba Allah, dia sudah menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Darahnya sudah tertumpah untuk Anda dan saya, menjadi grafira, menjadi penebusan bagi seluruh dosamu dan dosaku. Dan engkau dan saya dikuduskan bukan karena kekuatanmu, bukan karena kekudusanmu, kesucianmu, kebenaranmu. Sama sekali manusia tidak ada yang benar. Kata Roma pasal 3 ayat 10, saudara baca itu, Roma 3 ayat 10 sampai ayat 23. Tidak ada seorang pun yang benar, bahkan seorang pun tidak. Semua sudah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah daripada manusia itu sendiri. Jadi tidak ada yang benar di bumi ini. Yang benar justru menjadi salah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, kita orang-orang yang dibenarkan hanya oleh darah Yesus Kristus. Haleluya. Patut kita bersyukur, patut kita memuliakan Tuhan, karena melalui darahnya kita diselamatkan, kita disucikan, kita dikuduskan, kita ditebus, sehingga kita dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal, surga yang abadi. Semua manusia di dunia ingin masuk surga, tetapi sampai hari ini mereka masih berdoa dan minta, tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui aku. Yesus berasal dari surga. Dia turun dari surga ke bumi melalui rahim Maria. Dan dia lahir, dan dia mati, dan dia bangkit kembali, dan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setianya. Haleluya. Next. Ya. Kebangkitan Kristus membawa kepastian pengharapan. Silakan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak akan dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kamu masih hidup di dalam dosamu. Kamu masih hidup di dalam dosamu. Next. Terus. Teologi Kristen mendapatkan kematian dan kebangkitan sebagai dua peristiwa yang utuh, dan keduanya menunjukkan adanya fakta yang pernah terjadi di dalam sejarah. Matius pasal 27 ayat 32 sampai 61. Baca di rumah. Baca di rumah. Terus. Inilah kesaksian yang dicatat, penyiksaan, penyaliban, dan kematian dan kebangkitan Yesus dalam perjanjian lama juga telah tercatat. Mazmur 22 dan Yesaya 53, baca di rumah. Maut telah dikalahkan dan maut tidak berkuasa atasnya. Pengharapan akan kebangkitan jauh melebihi perayaan Paskah. Amin. Amin. Baca ini.
Amin baca di rumah. Yang tidak suka baca Alkitab itu sangat sayangkan sekali. Apa perlu baca di sini? Kalau perlu baca di sini itu Matius pasal Mazmur, coba baca 32 itu. Masuk berapa itu? 22. Cuma kalau tidak salah hanya 14 ayat, coba baca. Dan Yesaya 53 itu berbicara dari hal tubuh dan darah Yesus, itu luar biasa. Silakan. Kalau sudah dapat 31 ayat. Ya baca di rumah saja. Baca di sini. Baik. Saudara catat itu dan baca di rumah saudara. Ya. Yesaya berapa tadi? 53. Yesaya 53. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 sampai 6 saja. Silakan dibaca, saudara Joshua. Yesaya 53 ayat 1 sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Ketika sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Tuhan telah menimpakan segala kejahatan kita ke atas pundaknya saat dia naik ke surga. Haleluya. Saat dia naik ke atas salib, saat dia disiksa. Bayangkan saudara, tersiksanya Yesus Tuhan kita. Ya, saudaraku yang kekasih, dia dicopeti 40 kali dengan 3 kail di ujungnya copeti itu. Begitu dihajar dia di belakang punggungnya, nancap saudara. Itu kail nancap. Begitu nancap ditarik, itu daging-daging semua copot. Bayangkan saudara tuh, siksanya Yesus itu seperti ini. Saudara bisa masuk dalam siksaan itu? Gak mungkin saudara. Anda dan saya tidak mungkin dapat bertahan dalam siksaan itu. Itulah hukuman dosa. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, kematian, kesengsaraan, kehancuran. Upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu saudaraku,
Anda dan saya yang berbuat dosa, bertobatlah sebelum waktunya tiba. Jadi saudaraku, bersyukur kepada Tuhan kita ada di tempat ini. Kita bisa mendengarkan sabda firman Tuhan, meneguhkan iman kita, membuat kita teguh di dalam Tuhan. Karena kita tidak mampu untuk membalas kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena kasihnya yang dahsyat dan luar biasa, kasih yang luar biasa tidak dapat mungkin kita, tidak mungkin dapat kita kembalikan kasih itu. Hanya Tuhan minta aja supaya kita taat kepada Dia, taat akan firman-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Next. Itu kembali kepada tadi. Ya, silakan. Belum selesai tadi kan? Yang merah dibaca. Bisa 53 sudah ya? Ya, kita. Mau telah sudah. Next. Ya. Kita dibenarkan oleh karena iman kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita dibenarkan hanya oleh apa? Iman kita. Terus Hidup dalam damai sejahtera. hidup dalam damai sejahtera. Terus Saat kita berada dalam kesengsaraan. Roma 8 ayat 18 sampai 19. ya. Pengharapan anak-anak Allah, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Haleluya. Pengharapan ini tidak mengecewakan. Ingat, hidup itu tidak pasti, rapuh dan begitu sangat bersama dengan seluruh makhluk. Umat Kristen berseru dalam keresahan, kecewa dan ketakutan dan kematian. Ini akan berakhir. Kita berduka atas penderitaan dunia saat ini, namun kita tidak akan melepaskan sukacita dan kebangkitan kita. Dengan nyanyian kemenangannya, air mata kita mengalir dengan penuh pengharapan dan dengan penuh semangat menantikan Allah di dalam Kristus, membawa penebusan yang mendekatkan kita dari ikatan dosa, sakit penyakit, kematian dan penderitaan juga. Kita berusaha mau dan menantikan pertumbuhan saudara-saudara kita seiman. Amin. Saudaraku, pengharapan anak-anak Allah, sebab aku yakin bahwa pengharapan dan penderitaan zaman sekarang ini, apa yang saudara derita sekarang? Saudara derita apa? Ekonomi. Cari cari minyak susah ya. Minyak goreng ada mahal ya. Nggak apa-apa. minyak ada sih ada mahal Tapi Bapak Ibu bisa beli nggak? Masih bisa beli kan? Berarti masih punya anugerah dari Tuhan kan? Atau siapa yang tidak bisa beli minyak goreng? Ya, saudaraku, Anda dan saya tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ya, ibu-ibu yang sudah dapat berikan kemarin, ya 10 kilogram beras. Puji Tuhan. Ya, masih ada nggak berasnya? Kalau sudah habis, minta sama ibu gembala. Amin. Kalau sudah habis, minta lagi sama ibu gembala. Biar ibu gembala sendiri yang pusing.
Jangan ibu-ibu yang pusing. Ya, kenapa? Kemarin ada 2 karung beras datang. Jadi berarti itu jatah ibu-ibu. Amin. Yang tidak punya beras, yang punya beras jangan minta. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh karena iman. Ya, kita dibenarkan oleh karena iman. Kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah saat kita berada di dalam kesengsaraan. Saat kita berada di dalam kesengsaraan, kita ada di dalam Kristus, maka Kristus yang menanggung segala kesengsaraan kita. Haleluya. Saya sekarang 65 tahun. Masih bisa jalan, itu anugerah, saudara. 2020 saya harus sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya harus sudah masuk ke surga. Tetapi Tuhan belum mau terima saya di surga. Suruh kembali lagi ke dunia ini. Itu menurut dokter harus diamputasi itu jantung. Total diamputasi. Tahu diamputasi, saudara? Jadi dioperasi. Habis. Mesti ganti. Karena sudah tersumbat 90%. Sebelah kiri 100%, sebelah kanan 90%. Tinggal 10% saja, saudara. Kalau menurut ilmu kedokteran pasti sudah tidak ada. Sudah harus pergi. Dari 85 kilo turun menjadi 60 kilo. Dan dokter bilang sekarang harus dioperasi. Saya bilang, dokter, kalau saya operasi ini kira-kira berapa persen? 50-50, 50-50%. Bisa 50% gagal, 50% sukses. Kalau begitu, mana suratnya? Saya tanda tangan, saya pulang. Mati hari ini sama dengan mati besok. Dan saya pulang, saudara. 1 bulan naik 1 kilo, 1 bulan naik 1 kilo. Saya sudah gemuk lagi, saudara. Karena Tuhan, amin. Tuhan yang langsung operasi saya, saudara. Itu mujizat. Mujizat itu nyata. Dan mujizat itu ada. Dan mujizat itu adalah milikku dan milikku. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 12, coba baca terus. Yohanes 14 ayat 12. Kita baca sama-sama. Satu, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Artinya, saudara, karena Tuhan menyembuhkan orang yang mati dari kecil, ya, Tuhan mencelikan mata orang yang buta dari kecil. Tuhan pernah juga menyembuhkan Lazarus, membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Dan Tuhan bilang, kamu bikin lebih hebat daripada saya bikin. Berarti engkau dan saya memiliki mujizat itu. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Asal engkau dan saya taat sungguh-sungguh kepada Dia. Ada banyak pemuda sekarang ini, zaman ini, saudara. Mereka mulai bermain-main dengan setan. Sehingga apa, saudaraku? Ada satu pemuda
bukan pemuda lagi, sudah bapak. Akhirnya dia masuk ke ranah gereja setan, the Satan Church. Apa yang terjadi, saudara? Ya, dia masuk ke ranah itu, dan akibatnya, saudaraku, begitu dia mau bebas, dia dihajar habis-habisan. Tiap malam dia tidak bisa tidur, pikirannya kacau, semuanya kacau. Terus ya dihantui oleh kuasa kegelapan. Jangan coba-coba ikutan yang setan punya urusan. Saudaraku, hati-hati. Waktu saya di Australia, saudara, apa yang terjadi? Waktu saya di Australia, ada seorang pemuda yang pakai baju kaos di belakangnya yang ayam besar. Saya bilang, dia lihat saya juga lihat dia. Saya bilang, dia langsung cepat-cepat dia kabur. Saudaraku, hati-hati, jangan bermain-main dengan kuasa kegelapan. Ya Om, gak main-main dengan kuasa kegelapan Om. Iya, tetapi judi di dalam apa? HP itu, gadget ya. Itu adalah kuasa kegelapan. Kalau engkau bermain-main dengan kuasa kegelapan itu, saudaraku, biar bapak-bapak yang punya duit banyak sekalipun, akhirnya apa yang terjadi? Utang. Akhirnya habis utang, rumah dijual, habis rumah dijual, mobil dijual, habis mobil dijual, apalagi dijual? Nyawanya dijual. Is that? Ada juga istri dijual. Mengerikan. Ada ya? Ada 500 sekali. Saya dekat tahu. Daerah Jawa. Horas. Iya, daerah Jawa. Baru kemarin boleh berita. Oh, daerah jalan ya? Tuh, hati-hati dia itu tuh. Ada anak muda. Ya, sudah memang viral. Kerja lebih baik daripada main-main begitu. Amin. Hati-hati, jangan main-main dengan urusan setan. Curi itu juga setan. Narkoba itu juga setan. Semua pengaruh setan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita mau hidup dengan Tuhan. Amin. Amin. Hiduplah dengan Tuhan. Supaya apa, saudara, engkau dan saya terus nyaman di dalam tangan Tuhan. Mana itu ngobrol dengan istrinya itu di mana? Sekolah minggu belum selesai. Suruh masuk gereja sini. Aduh, mereka nggak mau dengar firman. Ini benar-benar ini. Nanti sebentar lagi udah pulang ya. Belum selesai sekolah minggu. Belum selesai. Ya. Ya. Sudah, next. Galatia 6 ayat 10. Silakan Pak Sobat. Galatia 6 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku, sebab itu selama masih ada kesempatan, mari kita melakukan hal yang baik bagi semua orang, terutama kawan-kawan kita seiman. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Apakah di sini ada yang bermusuhan? Tidak ada? Di gereja sono banyak. Mari kita menyanyi.
jaga saudara. Oh, itu lain lagi. Itu nyanyi tahlil di gereja GPM. Tahu GPM, Gereja Protestan Maluku. Oh, lo. Dia lagi duduk di depan, tapi dia punya musuh ada di belakang. Lo. Dia mulai, ya, putar muka. Aduh, mengerikan kali itu di gereja, saudara. Musuh dengan musuh mulai. Udah diputar mulai begini, dia satu. Mengerikan kali itu di gereja, saudara. Semoga di sini tidak ada ya. Amin. Ini kita bersaudara. Haleluya. Luar biasa. Itu ayat itu katakan itu. Sebab itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Kau saudaraku, kau sahabatku, siapa? Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Apalagi suami istri. Suami istri itu lebih bersahabat lagi. Haleluya. Amin. Apakah masih ada di rumah tangga saudara suami istri yang suka ribut? Ada. Bertobat. Bertobat saja. Saya dengan istri saya itu, pokoknya kalau dia mulai liwat, halo Mi, cium dong. Udah tua kita, saudara. Begitu dia liwat lagi, Mi, Oma nggak ada sih jadi tanya dia. Kalau Oma datang, tanya dia. Pasti dia, Mi, biasa. Ya saudaraku, harus lebih intim, amin. Suami istri harus lebih intim. Kalau saya sudah pergi, aduh akan pusing sendiri duduk keliling. Aduh, gimana ya? Di sini belum ada yang jaga, kan? Banyak. Puji Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus jadi suamimu, amin. Amin. Suamimu, Tuhan Yesus lebih hebat daripada suamimu secara jasmani. Oleh sebab itu saudara, Anda dan saya tidak perlu khawatir, takut menghadapi tantangan hidup ini. Next, terus baca. Roma 8 ayat 26-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 7. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh yang itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Begitulah. Ya. Saudaraku, ayat yang ke-8, pasal 8 ayat 28 sampai 30 sudah dibaca itu. 28 sampai 30, coba dicoba dibaca lagi. Yang merah. Roh. Roma 8 ayat 28. Ya. Roh Kudus menjamin bahwa melalui penderitaan kita, Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kita melalui karya penebusannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Menjamin apa? bahwa melalui penderitaan kita, Melalui penderitaan kita. Terus Allah akan mendatangkan kebaikan Allah akan mendatangkan kebaikan.
Ya. Melalui penderitaan kita, Allah intervensi dalam diri kita. Saudara yakin itu? Saudara yakin itu? Dalam penderitaanmu, ingat Allah intervensi. Dan Allah mampu untuk menyelesaikan persoalanmu. Amen. Oleh sebab itu saudara, tak usah takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Amin. Sebab itu saudara kita nggak usah khawatir. Kita tidak usah takut. Yesus ada bersama kita. Dan Yesus senantiasa ya selalu terus dan terus bersama dengan kita. Yohanes 14 ayat yang ke-19. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Sebab aku hidup, kamu juga akan hidup. Terus, Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. aku di dalam Bapa, kata Yesus. Aku ada di dalam Bapa. Dan kamu ada di dalam aku. Wih, luar biasa. Terus, Dan aku di dalam kamu. aku di dalam kamu. Amin. Amen. Saudara, kalau Yesus ada di dalam diri kita, apakah kita bisa berbuat sesuatu yang tidak disukai Tuhan Yesus? Bisa saja. Tapi Tuhan Yesus akan tegur kita. Ya, Tuhan Yesus akan tegur kita. Dia akan tegur dengan lembut. Hei anakku, kenapa kau buat begini? Hei anakku, kenapa engkau minum ini? Hai anakku, kenapa engkau maki-maki orang? Hai anakku, kenapa engkau begini-begini? Terus ada teguran. Kalau Yesus ada dalam diri kita. Terus mulai firman itu mulai terus diperlihatkan terus. Barang siapa memegang perintah-perintahku Barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. dialah yang mengasihi aku. Amin. Amen. Apakah saudara mau melakukan perintah-perintah Tuhan dalam hidupmu? Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta dan sebagainya. Terus, kenapa? Karena Wahyu pasal yang ke-21 ayat 8 dikatakan orang yang masuk neraka itu adalah sifat-sifat orang yang masuk neraka itu adalah apa? Ya, sifat-sifat orang yang masuk neraka. Penakut. Tolong dibaca si saudara kita yang di belakang itu siapa namanya? Putra. Wahyu. Putra baca Wahyu. Wahyu 21 ayat 8. Saudaraku Putra, anakku Putra yang ganteng. Bangkit berdiri dan baca. Haleluya. Ini anak yang ganteng. Silakan baca. Berdiri dong. Hormati Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang penakut, Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang pembunuh, orang sundal, orang sundal, sihir, penyembah berhala, penyembah berhala, dan semua pendusta. semua orang pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala Mereka akan mendapat bagian dalam lautan yang bernyala-nyala. oleh api dan belerang. Oleh apa? Api dan belerang. Artinya neraka jahanam. Itulah mati yang belum selesai. Inilah kematian yang kedua. Inilah kematian yang kedua. Haleluya. Untuk saya minta bisa kawin. Cuma teliti aja. Ya, itulah kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu adalah di api neraka.
Oleh sebab itu saudaraku, mari kita hindari api neraka dari diri kita. Kita yang sudah diselamatkan, mari kita mau masuk surga yang kekal untuk selama-lamanya. Dengan api yang kekal untuk selama-lamanya. Ya. Berikut. Ia akan dikasihi oleh Bapakku, Ia akan dikasihi oleh Bapakku. dan aku pun akan mengasihi dia, Aku akan mengasihi dia. dan akan menyatakan diriku kepadanya. Akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya. Dia akan menyatakan diri kepadanya. Haleluya. Saudaraku, Allah begitu baik untuk saudara dan saya. Pada saat engkau dalam kondisi susah, Yesus ada bersama engkau. Kenapa? Karena dia ada di dalam diri. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus merindukan kita supaya kita sama seperti dia. Aku kudus, maka kamu pun harus kudus. Jadi harus. Aku kudus, maka kamu juga harus kudus. Kalau Tuhan Yesus merokok, bagaimana? Saudara merokok tidak? Merokok. Pasti merokok. Satu untung Tuhan Yesus tidak merokok. Jadi mari kita jangan merokok. Haleluya. Oh bukan saya ini. Oh, maaf bukan saya mau tidak sama sekali. Tetapi Tuhan Yesus tidak merokok, saudara. Jadi kita juga harus tidak merokok. Amin. Ikutlah teladanku, kata Rasul Paulus. Sama seperti aku ikut teladannya Kristus. Amin. Rasul Paulus katakan, ikutlah teladanku, sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Amin. Saudara mau ikut teladan Yesus? Saudara mau masuk surga? Atau mau surga? Mau masuk surga? Ikutlah teladan Yesus. Aku di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Lakukanlah apa yang Tuhan rindukan. Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi. Dia sangat mengasihi. Kalau Tuhan tidak mengasihi saya sudah tidak ada di dunia ini. Karena Tuhan mengasihi saya masih ada di dalam dunia. Dengan umur 65 tahun tidak gampang, saudara. Masih sehat, masih tidak bisa bekerja. Karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebab dia hidup pada hari esok. Next. Selesai? Sudah selesai? Amin. Berarti sudah cukup. Nanti lain kali kita sambung lagi. Kita bangkit kembali.